Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan membahas tentang Satrio Piningit. Bagi orang yang sudah mencapai tingkatan ma'rifatullah, di mana golongan ini sudah tidak ada lagi penghalang di dalam melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Karena mereka memiliki kelebihan itu. Apa yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa, mereka melihatnya. Termasuk sosok Satrio Piningit ini. Mereka sudah mengetahui, mereka sudah melihatnya, di mana sosok ini berada saat ini. Sekalipun mereka sudah melihatnya, mereka sudah mengetahui keberadaannya, mereka tidak akan mungkin menyampaikan itu kepada orang banyak. Mereka tidak akan bisa menyampaikan itu, saudaraku. Karena kenapa? Sebelum Allah, Tuhan yang Maha Kuasa itu berkehendak untuk memunculkan beliau, mereka yang sudah mencapai tingkatan kesempurnaan, mereka tidak akan bisa membuka tentang keberadaan Satrio Piningit, di mana Satrio Piningit saat ini berada. Mereka tidak akan bisa membuka itu. Pemahaman setiap orang itu, utamanya tentang hal-hal yang gaib, hal-hal yang bersifat gaib, itu tidak semuanya orang bisa memahami atau bisa sampai ke sana. Hanya sebahagian orang saja yang bisa masuk di tingkatan ini, yaitu orang-orang yang sudah terpilih, yang diberi hidayah, yang diberi petunjuk, sehingga bisa masuk di tingkatan ini. Siapapun, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Itu bisa terjadi kepada siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari jati dirinya dan untuk mengenal Tuhannya. Jadi sebenarnya, tanda-tanda alam atau fenomena alam yang terjadi di Nusantara maupun di belahan bumi yang lain di dunia ini, itu menunjukkan bahwa sebagai kode alam, pesan dari alam semesta, bahwa manusia yang berhati suci, yang berhati mulia, telah ada di muka bumi, saudaraku. Maka alam semesta ini memberikan kode dan isyarat dengan adanya bencana-bencana itu. Bencana-bencana ini mengandung isyarat. Pertanyaannya, kalau beliau sudah ada, mengapa beliau tidak bisa dilihat? Begini, saudaraku, keberadaan beliau ini kan masih menjadi rahasia Allah. Masih menjadi rahasia. Namun, bagi orang yang seperti saya katakan tadi, mereka itu tidak lagi penghalang, saudaraku. Mereka sudah tahu, mereka sudah melihatnya. Satrio Piningit ini sudah ada. Beliau sudah berbau di tengah-tengah masyarakat. Karena tanda-tanda yang menunjukkan bahwa beliau itu sudah ada. Bencana alam, gempa bumi, banjir bandang, apalagi kekacauan politik. Ini menunjukkan bahwa beliau sebenarnya sudah ada. Namun beliau bila belum mendapat petunjuk dan perintah dari Allah Tuhan semesta alam, beliau tidak akan mengaku. Beliau tidak akan bisa mengakui dirinya di depan orang banyak. Itu tidak mungkin.
Karena setiap apa yang beliau lakukan itu selalu berdasarkan petunjuk dan hidayah. Karena beliau ini adalah manusia yang betul-betul menjadi pilihannya. Bukan seperti kita-kita ini. Sifat kita masih dipengaruhi oleh sifat supaya bisa dikenal orang lain, suka pamer. Kita selalu menikmati itu sebagai bagian daripada kesenangan duniawi. Namun bagi beliau, sang Satrio Piningit yang memang sudah dipilih, dipersiapkan untuk bisa membawa perubahan di muka bumi ini, bukan seperti itu sifat beliau. Maka beliau ini disebut manusia yang berbeda dengan orang kebanyakan. Karena beliau adalah sang pilihan yang sejati. Satrio Piningit yang sesungguhnya. Beliau bergerak, bertindak, bersikap berdasarkan hidayah, petunjuk dan hidayah dari Allah, Tuhan semesta alam. Karena hanya beliau yang bisa mengenal, yang bisa mengetahui jati diri Tuhan semesta alam itu. Kalau kita manusia biasa, kita tidak bisa sampai kepada tingkatan itu. Karena tingkatan ini tingkatan yang khusus. Tingkatan yang bisa ditempuh oleh orang-orang pilihan. Seperti para nabi dan para rasul. Maupun orang-orang yang sudah tercerahkan. Hanya mereka yang bisa masuk di tingkatan ini. Maka itu yang sudah mencapai tingkatan atau yang berada di golongan ini, bila kita memiliki sifat-sifat duniawi yang seakan-akan semua perbuatan yang kita lakukan itu bisa menimbulkan kesenangan-kesenangan di dalam diri kita, itu bagi mereka bukan seperti itu. Mereka menganggap itu, apa yang kita rasakan itu adalah sesuatu yang nilainya sangat rendah di mata Allah, Tuhan semesta alam. Karena sifat-sifat yang ada di diri kita ini, mohon maaf, bercampur dengan sifat kebinatangan. Sifat-sifat yang ada pada diri kita sebagai manusia biasa, itu bercampur aduk dengan apa yang menjadi sifat binatang. Maka itu, kita orang biasa tidak diperbolehkan untuk masuk ke sana. Dan bila ini dipaksakan, saya tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi bila sifat-sifat ini belum bisa dihilangkan, kemudian dipakai, kemudian dibawa untuk bisa menuju ke jalan atau tingkatan itu. Saya tidak bisa bayangkan apa yang akan dialami nanti kepada orang-orang yang masih memiliki sifat itu, bila mau menuju ke tingkatan perjalanan orang-orang yang terpilih. Sebab perjalanan ini, perjalanan menuju ke tingkatan yang sering kita sebut tingkatan ma'rifatullah. Di tingkatan ini tingkatan wilayah ketuhanan. Sudah berada di wilayah ketuhanan, bukan wilayah dunia. Bukan wilayah duniawi yang sifatnya bersifat materi, baru kita bisa hidup. Wilayah keduniaan ini, bila tanpa materi, manusia itu tidak bisa hidup. Itulah yang dialami oleh manusia-manusia yang sifatnya manusia biasa. Kiranya apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita diberi umur panjang, kita selalu dimudahkan dari segala urusan, kita diberi kesehatan. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.